asik ya. Jalan-jalan ke wisata Gunung Rian, tidak lupa sambil membawa batu. Salam hormat kepada hadirin sekalian, terimalah salam dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Antonia Aurelia Hariningrum. Saya berasal dari SMPN Terpadu Unggulan 1 Tanah Tidung. Nah, teman-teman semuanya, pada hari ini saya akan membawakan cerita rakyat. Cerita ini berjudul Asal-Usul Legenda Pagun Benayung. Cerita ini saya ambil dari Jurnal Ilmu Budaya dan Dongeng Legenda Pagun Benayung yang ditulis oleh Wahidah Khoirunisa yang diterbitkan pada 10 Oktober tahun 2018. Nah, teman-temanku semuanya, beginilah kisahnya. Alkisah. Di sebuah desa yang terdapat sebuah kerajaan megah dan kuat bernama Pagun Benayung. Benayung adalah sebuah kampung yang dimana masyarakatnya tidak pernah meninggal, sakit ataupun tua. Karena di kampung tersebut terdapat sebuah pohon yang dipercaya memiliki kekuatan magis. Nah, teman-teman semuanya, penasaran kan dengan kisahnya? Simak ceritanya sampai habis ya. Dahulu kala, di hulu sungai sesayap, tepatnya di desa Menjelutung, terdapat dua kerajaan kuno yang berdiri pada awal abad ketiga Masehi, bernama Kerajaan Tidung Cabung dan Kerajaan Benayung. Hubungan kedua kerajaan ini sangat erat, yang dimana Kerajaan Tidung Cabung yang dipimpin oleh Raja Niril merupakan saudara dari Benayung. Namun sayangnya, kehidupan kedua kerajaan ini berbanding terbalik. Ciri kehidupan masyarakat Tidung Cabung biasa-biasa saja, tampak normal sama seperti biasanya. Misalnya, ketika ada orang yang meninggal, maka dilakukanlah upacara penguburan. Dan jika ada yang hendak menikah, maka dilakukanlah pesta besar-besaran. Dan jika ada yang sakit, maka dilakukanlah ritual penyembuhan atau yang dikenal dengan nama besitan. Hal ini berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat Benayung, yang dimana rakyatnya tidak pernah meninggal, sakit, ataupun tua. Karena Benayung memiliki pohon ajaib yang dinamainya pohon Tenggilan Nagas. Pohon ajaib ini mampu menghidupkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, dan memudahkan kembali umur seseorang hanya dengan bersandar atau melewati pohon tersebut. Nah, teman-temanku semuanya, mau cantik, mau ganteng, mau sehat, pohon Tenggilan Nagas aja solusinya. Jangan ya dek ya, jangan. Kalau mau cantik, pakai skincare aja, oke? Maka, Benayung dan rakyatnya pun hidup bahagia karena memiliki pohon ajaib. Hingga pada suatu hari, Benayung pun mengunjungi pohon Tenggilan Nagas. Katanya kepada rakyatnya, "Wahai rakyatku, kita memiliki pohon ajaib yang dapat menyembuhkan penyakit dan menghidupkan orang mati." Hahaha, kata Benayung. Lalu salah satu rakyatnya pun bertanya, "Apa itu benar, Tuanku? Aku sedang sakit. Bolehkah aku mencobanya?" tanyanya. "Tentu saja boleh, silahkan." Lalu si rakyat itu pun berjalan menuju pohon Tenggilan Nagas. Dan pada saat ia bersandar, benar saja ia pun langsung sembuh. "Wah, iya, aku kembali sembuh dan sehat lagi," katanya dengan gembira. Akan tetapi tiba-tiba terdengar sebuah suara, yang ternyata suara itu berasal dari pohon Tenggilan Nagas yang dapat pula berbicara. Ia mengajukan satu syarat kepada Benayung bersama rakyatnya, yang dimana mereka tidak boleh mengadakan acara ataupun pesta. "Wahai Benayung dan rakyatmu semuanya, aku punya satu syarat untuk kalian," kata si pohon Tenggilan Nagas. Benayung pun terkejut
Binayu bersama rakyatnya. Namun, beberapa tahun kemudian, terdengarlah sebuah acara kendur yang besar yang dilakukan oleh Raja Niril, saudara Binayu. Binayu lama-kelamaan merasa iri bila melihat saudaranya dapat mengadakan kendur yang besar. Karena rasa iri yang mendalam, Binayu pun ingin mengadakan acara kendur yang besar pula. Ia pun mengumpulkan rakyatnya dan berkata, "Wahai rakyatku, saudaraku dari kerajaan Jambu sedang mengadakan kenduri. Kita juga harus mengadakan kenduri itu," kata Binayu. "Baik Tuan, kami akan siap melaksanakan perintah Tuan," kata si rakyat. Namun sayangnya, Binayu bersama rakyatnya tidak mengerti bagaimana cara membuat kenduri. Karena tidak mengerti, mereka pun memutuskan membuat acara mengawinkan ikan pari dengan ikan hiu. "Wahai rakyatku, cepat kawinkan ikan pari dan ikan hiu itu." "Tetapi Tuan, kami tidak berani," katanya dengan takut. "Ikuti saja perintahku. Cepat kawinkan ikan pari dan ikan hiu itu. Cepat," kata Binayu. "Baik Tuan, kami siap melaksanakan perintah Tuan." Karena mereka pun akhirnya memutuskan membuat acara, maka bergembiralah Binayu bersama rakyatnya. Namun berselang beberapa saat, datanglah badai dan angin ribut menghancurkan kampung Binayu. Mereka pun berlari ketakutan untuk menyelamatkan diri. "Cepat, larilah kalian ke sungai maupun ke darat." "Baik Tuan," mereka pun berlari untuk menyelamatkan diri. Mereka panik setengah mati untuk menyelamatkan diri. Dan mereka yang berlari ke sungai berubah menjadi seekor ikan pari, ikan hiu, dan patung. Dan mereka yang berlari ke darat berubah menjadi seekor babi hutan. Kabar ini pun terdengar sampai ke telinga Raja Niril, saudara Binayu. Ia merasa sedih melihat kampung saudaranya yang hancur tenggelam. "Wahai saudaraku Binayu, sungguh kasihan engkau. Kampungmu hancur dan tenggelam," kata Raja Niril. Namun beberapa tahun kemudian, salah satu keturunan Binayu bernama Yamus, atau yang lebih dikenal dengan nama Aki Yamus, mengangkat diri menjadi raja penerus kerajaan Binayu yang bermukim di Liumaye, atau yang sekarang dikenal dengan nama Binalatung Tarakan, dan memindahkan pusat kerajaan dari Menjulutung ke Binalatung. Pada saat hari pengangkatan, ia pun berkata, "Sebagai keturunan Binayu, aku mengangkat diri menjadi raja menggantikan ayahku, dan akan kupindahkan kerajaan Binayu ke Binalatung," katanya. Peristiwa yang dialami Binayu bersama rakyatnya menjadi mitos kasar, yang dimana jika menyiksa atau memainkan binatang akan didatangkan badai dan angin ribut. Nah, teman-temanku semuanya, kira-kira ada yang tahu tidak pesan moral dari cerita asal-usul legenda Pagun Binayu? Baiklah, saya sampaikan ya ceritanya. Jadi, pesan moral yang dapat kita ambil dari cerita asal-usul legenda Pagun Binayu adalah sifat iri yang mendatangkan malapetaka. Nah, kita semua diharapkan untuk dapat memetik dan mengambil hikmah dari cerita asal-usul legenda Pagun Binayu ini. Demikianlah teman-teman cerita asal-usul legenda Pagun Binayu yang sampai saat ini masih menjadi legenda bagi masyarakat di Desa Menjulutung, Kecamatan Sesayap Hilir, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara. Teman-teman, sebelum saya menutup, izinkan saya untuk membawakan satu buah pantun. Nanti jangan lupa dijawab cantik ya. Membeli bunga ke pasar tua, begitu indah berwarna putih. Saya ucapkan maaf bila ada salah kata. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanah tidung dekubab, tanah tidung da penyawo. KTT Pintar, salam literasi.